Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, saya Kriswanti dengan NIM 24044116885. Saya dari jurusan Informatika, Fakultas Komputer, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di kesempatan ini, saya akan membahas makalah yang berjudul Keamanan Jaringan Wi-Fi. Yang pertama itu pengertian jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data, informasi, dan sumber daya. Tujuan utamanya yaitu memungkinkan komunikasi dan kerjasama antar komputer dalam suatu jaringan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Definisi keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem informasi adalah sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Sistem harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindaian oleh pihak yang tidak berhak. Adapun beberapa prinsip keamanan jaringan, yang pertama yaitu ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi hak atau wewenang secara ilegal. Yang kedua itu ada integritas. Integritas ini berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam integritas ini, suatu sistem komputer juga dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang telah diberi hak. Yang ketiga itu ada ketersediaan. Ketersediaan ini berhubungan juga dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Ketersediaan ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi yang terdapat pada suatu sistem komputer dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. Yang keempat itu ada authentication. Aspek ini juga berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi ini betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberi informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Untuk membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Sedangkan untuk menguji keaslian atau server yang dimaksud bisa dilakukan dengan menggunakan password dan sejenisnya. Selanjutnya itu ada access control. Access control ini merupakan fitur-fitur keamanan yang mengontrol bagaimana user dan sistem komunikasi dan berinteraksi dengan sistem dan sumber daya yang lainnya. Access control melindungi sistem dan sumber daya dari akses yang tidak berhak dan umumnya menentukan tingkat otorisasi setelah prosedur autentikasi berhasil dilengkapi. Selanjutnya itu ada repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Penggunaan digital, signature, sertifikat, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dapat dikatakan signature itu jelas legal. Adapun beberapa kelemahan jaringan Wi-Fi. Yang pertama itu ada high SSID. Hide SSID adalah pengaturan pada router Wi-Fi yang menyembunyikan nama jaringan dari daftar jaringan yang tersedia, sehingga perangkat tidak dapat melihatnya secara langsung saat mencari jaringan nirkabel. Meskipun terlihat meningkatkan keamanan, fitur ini memiliki sejumlah kelemahan signifikan. Kelemahan Hide SSID, fitur Hide SSID tidak memberikan perlindungan keamanan yang berarti dan justru menimbulkan masalah teknis serta risiko baru. Selanjutnya itu ada write equivalency atau WEP. WEP adalah protokol keamanan awal yang digunakan pada jaringan Wi-Fi dengan tujuan memberikan tingkat keamanan yang setara dengan jaringan kabel atau write LAN. Namun, WEP ini memiliki kelemahan serius dalam jaringan Wi-Fi. Kelemahan utamanya yaitu penggunaan algoritma enkripsi RC4 yang rentan dan struktur kunci yang lemah. Selanjutnya itu kelemahannya ada software issue. Software issue dalam kelemahan jaringan Wi-Fi merujuk pada masalah yang berasal dari perangkat lunak yang mengelola jaringan Wi-Fi tersebut, seperti firmware router yang sudah usang pada software pengontrol jaringan. Software yang tidak diperbarui atau bermasalah bisa menyebabkan gangguan stabilitas jaringan.
performa WiFi lambat atau koneksi yang sering putus. Selanjutnya itu ada hardware issue. Hardware issue dalam kelemahan jaringan itu pada masalah yang berkaitan dengan komponen fisik, perangkat jaringan seperti router, switch, kabel, dan perangkat keras lain yang terlibat dalam jaringan WiFi. Kerusakan atau kondisi buruk pada perangkat keras ini dapat menyebabkan jaringan WiFi menjadi tidak stabil, lambat, serta terputus atau bahkan tidak terhubung sama sekali. Selanjutnya itu ada media access control. Media access control adalah bahwa alamat akses kontrol dapat dengan mudah disadap atau dipalsukan oleh pihak yang tidak berwenang melalui teknik sniffing paket data yang dikirim lewat jaringan Wi-Fi. Penyerangan dapat menangkap alamat akses kontrol ini perangkat yang sah dan menggunakan alamat tersebut untuk mendapatkan akses ke jaringan meskipun perangkat mereka tidak ada dalam daftar putih. Selanjutnya itu ada ancaman terhadap keamanan jaringan Wi-Fi. Yang pertama itu ada sniffing to eavesdrop. Dalam ancaman keamanan jaringan ini suatu teknik di mana penyerangan menggunakan alat atau software khusus untuk menangkap dan memantau paket data yang dikirimkan melalui jaringan tanpa izin. Sniffing ini bisa dilakukan secara pasif, di mana penyerangan hanya memantau data tanpa mengubah atau mengganggu paket data sehingga korban biasanya tidak menyadari bahwa datanya sedang disadap. Ada juga sniffing aktif, di mana penyerang secara aktif mengubah atau mengganggu paket data yang dikirimkan untuk mendapatkan akses lebih besar atau manipulasi data. Selanjutnya yang kedua itu ada denial of service. Denial of service attack ini adalah serangan siber yang bertujuan untuk menghentikan atau menurunkan kinerja suatu layanan, situs web, atau jaringan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan atau data palsu ke target, membuat sistem menjadi crash, down, atau lambat secara signifikan. Tujuannya itu untuk melumpuhkan layanan dan mengganggu koneksi jaringan, sehingga pengguna sah tidak dapat menggunakan layanan jaringan tersebut. Yang ketiga itu ada scanning. Dalam scanning keamanan jaringan, Wi-Fi adalah proses pengumpulan informasi secara detail mengenai jaringan, termasuk identifikasi perangkat yang terhubung, port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta sistem operasi dan arsitektur yang digunakan. Tujuannya scanning ini untuk mencari celah, keamanan, atau titik lemah yang bisa dieksploitasi oleh penyerangan untuk mendapatkan akses ke jaringan. Yang keempat itu ada password cracking. Password cracking untuk mendapatkan atau memecahkan kata sandi yang melindungi jaringan Wi-Fi tersebut. Ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh hack atau yang bisa kita sebut dengan hacker untuk menembus sistem keamanan jaringan Wi-Fi dengan tujuan mendapatkan akses ilegal, mencuri data, atau mengganggu fungsi jaringan. Yang keempat itu ada yang kelima itu ada rootkit. Rootkit itu adalah jenis malware yang dirancang untuk menyembunyikan keberadaan proses atau program tertentu secara diam-diam pada suatu sistem komputer, termasuk dalam konteks jaringan Wi-Fi. Dalam jaringan Wi-Fi, rootkit ini dapat menyembunyikan aktivitas berbahaya seperti pencurian data atau penyisipan malware lain yang mengancam keamanan privasi koneksi Wi-Fi tersebut. Selanjutnya itu ada mengamankan jaringan Wi-Fi. Yang pertama itu pencegahan. Dalam pencegahan mengamankan jaringan Wi-Fi, ada pun beberapa langkah yang dilakukan untuk melindungi jaringan Wi-Fi dari akses yang tidak sah, peretasan, dan ancaman keamanan lainnya. Pencegahan ini bisa dilakukan beberapa cara dasar, yaitu seperti menggunakan enkripsi Wi-Fi seperti WPA2 atau WPA3 untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Yang kedua itu bisa membuat password Wi-Fi yang kuat dan unik supaya sulit ditebak oleh orang lain. Yang kedua itu ada observation. Dalam mengamankan jaringan Wi-Fi adalah proses pengamatan atau pemantauan aktif terhadap aktivitas dan lalu lintas jaringan untuk mendeteksi potensi ancaman atau akses tidak sah. Observation ini biasanya mencakup monitoring paket data yang lewat di jaringan, mendeteksi pola serangan, dan memberikan notifikasi real time apabila ditemukan aktivitas mencurigakan. Dengan observation, administrator jaringan dapat melakukan tindakan cepat untuk melindungi jaringan dari serangan seperti hacking atau penyadapan data. Yang ketiga itu ada responses. Responses yaitu tindakan atau proses merespon insiden keamanan di jaringan tersebut. Ini bagian dari network incident response, yaitu sebuah mekanisme untuk mendeteksi, merespon, menginvestigasi, dan memulihkan jaringan dari serangan atau gangguan keamanan.
Respon ini dilakukan dengan cepat dan efektif untuk menghentikan serangan, membatasi kerusakan, dan melindungi aset yang terancam. Selain itu, tim respon insiden juga melakukan analisis pemulihan, evaluasi, dan peningkatan keamanan jaringan agar insiden serupa dapat dicegah di masa depan. Yang keempat itu ada victim atau static. Victim ini adalah pihak yang datanya, akses atau privasinya dapat terancam akibat berbagai jenis serangan seperti pencurian data, penyadapan, atau pembobolan jaringan. Sedangkan statistiknya ini dalam keamanan WiFi biasanya mengacu pada data atau informasi yang dikumpulkan mengenai kejadian atau insiden keamanan pada jaringan WiFi. Dari materi yang sudah saya presentasikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa banyaknya wilayah LAN yang aktif dengan konfigurasi default akan memudahkan para hacker dapat memanfaatkan jaringan tersebut secara ilegal. Konfigurasi default dapat dari tiap vendor perangkat WLAN sebaiknya dirubah settingnya sehingga keamanan akses terhadap WiFi tersebut lebih baik dan juga keamanan jaringan luasnya dapat ditingkatkan dengan cara tidak hanya menggunakan salah satu teknik yang sudah dibahas di atas, tetapi dapat menggunakan keamanannya lebih terjamin. Sekian presentasi video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.